wabarakatuh. Perkenalkan kami bertiga, CGP Angkatan 9 Kabupaten Banjarnegara. Kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya Rasiwan dari SD Negeri 2 Bumelem Wetan berperan sebagai supervisor atau observer, dan rekan saya Bungat Mira dari SMP IT Mutiara Hati Purwareja Klempok sebagai coach. selanjutnya saya Banu Adi Nugroho dari SMK Negeri 1 Susukan berperan sebagai koci. demikian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mira, apa kabar? Alhamdulillah saya baik, Bu Rasiwan. Bagaimana Bu Rasiwan? Alhamdulillah saya sehat, Bu. Keluarga sehat, Bu Mira? Alhamdulillah keluarga saya juga sehat. Bu Rasiwan, gimana kabar keluarganya? Alhamdulillah sehat, Bu. Berkat doa Bu Mira semua. Alhamdulillah. Iya. Semuanya ya, Bu. Iya, jadi begini Bu Mira, maksud kita bertemu di sini, Bu Mira akan melaksanakan coaching dan saya akan mengobservasi, saya sebagai supervisor. Jadi di awal ini kita akan berbicara dalam rangka pra-observasi. Pra-observasi ini nanti saya akan mendiskusikan rubrik penilaian dari percakapan coaching nanti. Apakah coaching sudah sesuai dengan alur Tirta? Apakah pertanyaan berbobot sudah diberikan? Terus apakah prinsip coaching sudah dilaksanakan? Ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Begitu Bu Mira? Oke, siap Ibu. Insya Allah. Ya, untuk selanjutnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan Bu Mira. Kompetensi apa yang diinginkan untuk berkembang pada coaching nanti, Bu Mira? Kompetensi yang ingin saya harapkan nanti berkembang saat proses coaching adalah saya ingin belajar, Bu, bagaimana menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Jadi saya juga ingin belajar bagaimana melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta yang baik begitu. Jadi semua komponen dari alur Tirta itu terpenuhi, mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya ingin belajar agar ini terpenuhi semuanya gitu, nggak ada yang terlewatkan. Dari yang tadi Bu Mira ceritakan, ingin belajar tentang coaching dengan alur Tirta, ada lagi kompetensi yang lain, Bu? Tadi yang ingin dicapai? Alur Tirta, setelah kompetensi utama coaching kan hitung ya. Saya juga tadi ingin belajar menyampaikan pertanyaan yang berbobot dan pola komunikasi yang lebih luas gitu, Bu. Saya merasa saya masih kaku kalau ngobrol yang sifatnya observasi atau coaching begitu. Jadi saya ingin belajar meningkatkan kompetensi komunikasi saya. Dari yang tadi saya gali, Bu Mira ingin mengembangkan percakapan dengan alur Tirta dan ingin mengembangkan pertanyaan berbobot. Dari dua itu yang lebih spesifik yang mana, Bu, yang ingin Ibu Mira saya observasi? Yang alur Tirta mungkin. Alur Tirta, Ibu. Terus apa indikator ketercapaian yang diharapkan nanti Bu Mira laksanakan? Indikator ketercapaian dari coaching yang saya lakukan, saya harapannya coach dapat memaksimalkan potensinya melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan, sehingga coach dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dari dalam dirinya sendiri. Ya, semoga saja nanti lancar ya, Bu, acara coachingnya. Ya, monggo Bu Mira, dari saya itu saja pra-observasinya. Selamat melaksanakan coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Pak Banu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mira. Apa kabar Pak Banu? Alhamdulillah baik, Bu. Bu Mira gimana kabarnya? Saya juga baik. Gimana keluarga juga sehat Pak Banu? Alhamdulillah Bu, keluarga sehat. Ya, alhamdulillah. Siang ini gimana perasaannya Pak Banu? Siang ini perasaan saya
ada sedikit yang mengganjal sih Bu dalam pikiran saya seperti itu. Makanya ini saya datang ke sini minta waktu sama Bu Mirah nih. Saya mau cerita-cerita sedikit nih tentang apa yang terganjal di dalam pikiran saya saat ini. Gitu ya. Jadi tujuan dari pertemuan kita pada siang ini ingin menyelesaikan ganjalan yang ada di hati Pak Banu itu ya? Ya, harapannya sih saya semua ganjalan yang ada dalam pikiran saya itu terpecahkan atau hilang seperti itu. Kalau boleh tahu apa itu ganjalannya Pak Banu? Coba diceritakan. Jadi gini Bu ya, apa ya? Mulai dari mana ini? Saya ini ketika saya di sekolah ya Bu. Awalnya gini. Saya mencermati melihat situasi yang ada pada sekolah saya. Nah, kebetulan saya kan ngajar di kelas 10. Nah, kelas 10 itu kok saya lihat siswa-siswanya kurang bergairah seperti itu. Gitu ya. Jadi kayak ada yang kurang atau mungkin kurang termotivasi seperti itu. Kemudian saya juga tanya-tanya nih kepada guru-guru gitu. Apakah benar sih siswa kok kurang termotivasi atau kurang bergairah gitu. Guru-guru tersebut juga menyampaikan hasilnya seperti itu. Jadi nah inilah yang membuat saya resah. Akhirnya menjadi ganjalan gitu. Iya, oke. Ini yang salah siapa? Oh ya. Atau apa yang kurang pas begitu. Jadi siswanya itu ketika saya mengobservasi, saya kan melakukan apa ya, observasi kecil-kecilan, survei kecil-kecilan itu dari apa yang saya temui itu kepada siswa. Setelah saya tanya siswa itu, beberapa siswa ya menyampaikan kepada saya bahwa beberapa atau sebagian banyak guru itu ketika ngajar itu hanya ceramah seperti itu. Kemudian masuk kelas ceramah, kemudian siswa suruh nulis, suruh mencatat apa yang dia dengar dari apa yang guru sampaikan di depan. Terus kemudian dilanjut dengan mengerjakan tugas seperti itu. Akhirnya siswa itu merasa kok gini Pak, kurang gimana gitu rasanya bagi siswa. Akhirnya siswa ya itu jadinya kurang bergairah, kurang termotivasi. Jadi di akhir pembicaraan kita nanti yang ingin dicapai dari obrolan kita Pak Banu ingin dapat solusi meningkatkan motivasi belajar siswa dengan meningkatkan motivasi mengajar guru gitu ya? Iya. Saya melihat bahwa guru-guru di tempat saya kan guru-gurunya enggak yang tua-tua banget lah ya, masih muda seperti itu. Karena beberapa dari guru P3K seperti itu. Tapi yang saya lihat kok mereka kiranya hanya seperti menggugurkan kewajiban saja. Jadi masuk kelas ya seperti ngajar seperti gitu itu kan. Ya. Kemudian KD-nya tercapai, kemudian siswa dapat nilai seperti itu. Iya, oke. Tapi itu menurut saya kurang pas seperti itu. Oke Pak Banu. Kalau tadi kan sudah melakukan observasi kecil-kecilan ya, kira-kira kalau ada rank dari 1 sampai 10, motivasi mengajarnya guru tuh ada di angka berapa sekarang ini Pak Banu? Kalau saya cermati ya, untuk kondisi saat ini itu berapa ya kira-kira? Yang pas gitu? Mungkin 5 sampai 6 lah, 5,5 lah bisa. Oke lah, antara 5, interval 5 sampai 6 gitu lah ya Pak Banu. Iya, seperti itu. Karena ya itu kondisinya seperti itu, guru-guru hanya sebatas kayak menggugurkan kewajibannya saja seperti itu. Gimana sih memberikan pembelajaran yang mengajak siswa untuk lebih termotivasi, lebih semangat belajarnya, kemudian menciptakan kelas yang menyenangkan seperti itu. Baiklah Pak Banu, antara interval 5 sampai 6 itu tadi, Pak Banu kira-kira di akhir diskusi kita ingin mencapai ke angka berapa Pak Banu? Kalau lihat kondisi saat ini ya, kondisi saat ini di sekolah, karena
guru-gurunya juga masih muda-muda seperti itu ya. Saya harapkan ya 9 lah, 9 bisa itu, karena ya saya melihat sebenarnya ada potensi di, Iya, betul, di dalam guru-guru sekolah saya itu kan. Cuman mungkin kurang ada dorongan atau support gitu sih. Oh gitu ya. Pak Banu, untuk mencapai ke angka 9 nih, kira-kira apa yang bisa Pak Banu lakukan untuk para guru-guru? Untuk bisa mencapai angka 9 ya, Iya. mungkin guru-guru diajak ngobrol lah ya. Hmm, Diajak ngobrol, diajak diskusi gitu. Misal bertukar pengalaman praktik baik seperti itu. Mungkin apa ya, menunjukkan gini loh, kalau ngajar itu harusnya begini. Kita harus apa ya, yang namanya berpihak pada murid. Kemudian sebelum kita mengajar itu kita harus melakukan yang namanya apa ya, kayak kalau di dalam kurikulum itu ada istilah asesmen apa ya, diagnostik gitu. Jadi mendiagnosa dulu, atau mendiagnosa bahasanya menilai dulu kesiapan dari belajar siswa seperti itu, agar guru tahu oh siswanya sudah siap atau belum belajar. Kemudian bisa juga melihat minat siswa itu gimana gitu. Minat siswa itu apa yang diinginkan siswa, apa yang disukai siswa seperti itu. Kemudian yang terakhir, guru juga harus bisa yang namanya melihat profil belajar siswa ya. Enggak yang cuma ya sudah kita presentasinya lewat PowerPoint, ya enggak gitu. Jadi di akhir pembelajaran itu produk-produk siswa atau karya-karya siswa itu ya biarkan siswa itu memilih. Jadi guru-guru itu bisa memberikan opsi-opsi atau pilihan-pilihan kepada siswanya agar siswa itu merasa senang ketika dalam pembelajaran. Oke. Itu bagus dan keren tuh Pak Banu. Berarti nanti rencananya Pak Banu akan mengajak rekan-rekan guru berdiskusi gitu ya, sharing praktik baik terkait tadi asesmen diagnostik, kemudian mengetahui profil belajar siswa begitu ya. Jadi biar bisa memberikan pelayanan kepada siswa dengan baik sesuai dengan kebutuhan mereka berdasarkan profilnya begitu ya Pak Banu ya? Iya begitu. Dan juga mungkin gitu, selain kita diskusi, sebenarnya sih saya mungkin apa ya, biar semuanya tahu, semua merasakan, mungkin ada cara apa ya, melakukan semacam apa ya, seminar kecil-kecilan atau workshop kecil-kecilan, IHT begitu ya? Iya, kayak pelatihan kecil-kecilan itu terkait itu bagaimana sih kita sebagai guru dalam memberikan pendidikan di sekolah kita, seperti itu, nggak hanya sebatas mengukurkan kewajiban saja. Betul. Seperti itu. Keren tuh Pak Banu. Kira-kira di antara tadi diskusi, kemudian sharing praktik baik dan mengadakan pelatihan kecil atau IHT itu mana yang paling bisa dilakukan oleh Pak Banu dalam waktu dekat ini? Kalau saya melihat dalam waktu dekat ini ya Bu, yang memungkinkan sih ya itu tadi, yang apa ya, kita secara face to face atau beberapa guru kita ngobrol seperti itu. Karena apa? Karena untuk apa ya tadi, yang melaksanakan kegiatan yang IHT, workshop, seminar itu kan butuh banyak faktor pendukung. Iya, betul. Dari ya semacam-macam lah, ada biaya, ada tempat, ada mungkin narasumber yang harus kita datangkan atau hadirkan ya untuk mengisi kegiatan itu. Seperti itu ya, itulah paling ngobrol-ngobrol santai lah. Iya, ngobrol santai ya. Iya, memberikan kesempatan bagi guru untuk saling bertukar praktik baik. Iya, oke. Berarti nanti yang paling bisa dilakukan Pak Banu dalam waktu dekat ini ngobrol dan sharing pengalaman Pak Banu gitu ya, terkait praktik baik pengajaran yang menyenangkan gitu bagi siswa ya. Iya, karena saya kemarin baru mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi ya, mungkin saya akan membagikan sedikit apa yang saya dapatkan, pengalaman yang saya dapatkan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa teman-teman saya yang lain yang sudah keren dalam mengajar itu mungkin
saya ajak gitu, ajak kolaborasi. Berkolaborasi. Ya. Agar apa guru-guru yang mungkin tadinya kurang termotivasi dalam mendidik anak belajar itu jadi lebih termotivasi lagi. Iya, oke, keren itu rencananya Pak Banu. Kira-kira kapan ini bisa dilaksanakan Pak Banu? Untuk kegiatan ini ya paling saya hanya minggu depan atau 2 minggu lagi lah, karena saya harus harus mempersiapkan diri saya juga Iya, kan. oke, Ketika oke. mau ngajar ngobrol kan kita harus juga Ada belajar, persiapan gitu ya. seperti itu. Kemudian melihat kesibukan guru-guru atau teman-teman yang lain seperti Oke, itu. oke, cocok itu berarti antara kisaran waktu minggu depan atau 2 pekan yang akan datang akan dilaksanakan gitu ya Pak Banu Iya, ya. seperti itu. Baiklah Pak Banu, kira-kira Pak Banu sudah dapat sesuatu nggak hasil dari obrolan kita pada siang hari ini? Ya saya merasa agak lebih tercerahkan gitu Bu. Yang tadinya saya bingung apa ya yang dilakukan seperti itu. Dengan obrolan saya dengan Bu Mira, ya saya juga termotivasi, akhirnya muncullah ide-ide yang tadi seolah-olah datang tiba-tiba seperti itu Bu. Oke. Jadi ya saya jadi lebih gimana ya, lebih semangat lagi, yang jelas, kemudian punya gambaran terkait apa yang harus saya lakukan untuk memotivasi siswa dalam belajar, yang dimulai dari gurunya. Oke. Dari gurunya dulu seperti Iya, itu. oke. Berarti untuk saat ini Pak Banu sudah menemukan solusi dari awal dari ganjalan yang dirasa ya. Iya. Baiklah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Semoga Bu. dimudahkan untuk melaksanakan action plan-nya tadi, Pak Banu. Iya. Saya tunggu kabarnya lagi sekitar kurang lebih 2 pekan yang akan datang ya. Iya. Ya nanti saya setelah praktik baik ini yang saya jalankan, mungkin nanti saya akan ngobrol lagi dengan Bu Mira. Oke, siap. Saya Siapa tunggu. tahu nanti saya menemukan kendala lagi di tengah jalan. Oke. Saya ingin ngobrol lagi agar dapat terinspirasi lagi seperti itu. Oke. Saya tunggu kabar baiknya 2 pekan lagi ya Pak Banu ya. Siap, Bu. Mungkin cukup untuk siang ini ya. Ya, Ya, gitu. saya tunggu kabar baiknya. Sampai jumpa 2 pekan yang akan datang. Saya mohon pamit Pak Banu. Oke, sama-sama, Bu. Semangat, semoga dimudahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mira, iya, kita ketemu lagi Bu Mira. Setelah tadi observasi proses coachingnya Bu Mira, saya senang sekali mengamati Bu Mira coaching dengan Pak Banu. Alhamdulillah. Insya Allah lancar, sukses Bu Mira, bagus. Terima Iya. Terus apa yang sudah dilakukan terkait ketercapaian tujuan coaching tadi Bu Mira? Yang saya lakukan tadi saya mencoba untuk mengikuti alur tirtang ya Bu, Iya, untuk Bu. mengikuti, maksudnya melaksanakan proses coachingnya dengan Pak Banu gitu ya. Mulai dari menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah yang dialami oleh Pak Banu tentang guru-gurunya yang kurang termotivasi untuk mengajarnya, kemudian hingga Pak Banu menemukan ide-ide dalam dirinya sendiri untuk mengajak diskusi rekan-rekan Iya. gurunya, kemudian sharing praktik balik terkait pengajaran yang baik yang berpihak kepada murid. Pak Banu akan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain yang sudah mungkin punya praktik baik yang banyak gitu ya, tentang pengajaran yang lebih berpihak pada murid dan menyenangkan gitu. Selain itu, tadi Pak Banu sudah menyampaikan rencana aksinya hingga menentukan kapan kira-kira akan dilaksanakan. Jadi, alhamdulillah saya berusaha mengikuti alur tirta dengan baik, dan semoga sih harapan saya sudah berhasil menggali potensi yang ada dalam diri Pak Banu. Ya begini Bu Mira, bagus sekali yang sudah dilaksanakan tadi pembicaraan coachingnya. Terus izinkan saya untuk menyampaikan hasil observasi tadi, catatan tadi ya Bu Mira. Bu Mira, catatan saya tadi, Bu Mira sudah melaksanakan alur tirta. Di situ ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan tanggung jawab yang tadi sudah dilakukan sudah sangat bagus. Alur tirtanya terlihat sekali, dan kemudian ada juga pertanyaan yang berbobot itu sudah dilontarkan oleh Bu Mira dengan
sangat bagus, mengalir secara benar-benar lancar ya. Iya, sehingga dapat menggali potensi yang ada pada Koci. Bagus sekali Bu Mira, mantap, alhamdulillah. Kemudian prinsip coaching yang dilakukan itu juga sudah terlihat ada kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada pada Koci. Bagus sekali Bu Mira. Alhamdulillah. Terus saya ingin tanya lagi Bu Mira, boleh? Siap, Satu lagi ya Bu, Oke. kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah ini Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, saya ingin mengembangkan keterampilan saya menjadi coach gitu ya Bu. Melakukan kegiatan coaching lagi gitu. Saya merasa masih mengikuti alur Tita itu masih kayak menghafal gitu, masih belum luwes ketika berdiskusi gitu. Jadi saya ingin meningkatkan keterampilan ini, saya ingin mengembangkan potensi ini sehingga lebih banyak lagi yang merasakan kebermanfaatan dari kegiatan coaching gitu, terutama untuk diri saya pribadi. Iya. Bagus sekali Bu Mira, cita-citanya bagus sekali, ingin mengembangkan keterampilan sesuai alur Tirta ya. Iya, betul. Iya, amin, sukses Bu Mira. Siap. Ya, Terima kasih banyak, semoga Bu. semakin sukses ke depannya ya Bu. Amin. Terima kasih Bu sudah meluangkan Ya. waktunya ya untuk mengobservasi saya gitu yang masih Semoga. banyak butuh latihan. Semoga menjadi guru penggerak yang semakin berkualitas, Masya Allah. mampu Amin. mengembangkan orang-orang di sekitarnya, mengembangkan potensinya. Amin. Ya. Semangat. Ya, terima kasih untuk hari ini Bu. Pertanyaan pasca observasi sudah cukup. Monggo mau dilanjutkan kegiatan kemana rencananya Bu Mira? Paling setelah ini nggak ada Bu, kegiatannya mau langsung pulang saja. Oh, iya. Terima kasih banyak Bu Rasiwa Ya. sudah meluangkan waktu. Ya, sama-sama Bu, saya juga terima kasih. Jangan bosan ya Bu untuk mengobservasi Oke. saya. Mungkin besok-besok Iya. lagi ada kesempatan. Saya ingin latihan lagi. Saya telepon-telepon atau calling atau video call Bu Rasiwan gitu ya untuk jadi observer saya lagi. Nggak apa-apa ya Bu? Nggak apa-apa Bu, belajar bersama Bu. Iya, Kita betul. sama-sama belajar, berkembang bersama, Saya tumbuh soalnya kan bersama. ingin banyak berlatih gitu ya. Iya. Jangan bosan jadi observer Oke. saya, Bu, ya. Iya, Terima kasih, sama-sama. Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu Bu Rasiwan. Amin.